Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam juga untuk Ibu dosen kita, Bu Dini. Oh ya, saya Yoga Pradana dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi yang berjudul tentang Pancasila sebagai perekat multikultural di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan patah hati memang berat. Tapi pada presentasi kali ini, kalian akan mendapatkan pelajaran yang lebih berarti daripada menunggu dia yang tidak pasti. Oke, lanjut. Untuk kita mulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, Yoga Pradana. Yang kedua ada Raffi Saputra. Yang ketiga ada Onevasi Laia. Yang keempat ada Ferlina Daki. Yang kelima ada Alsya Zaliani. Yang keenam ada Julvan Setiawan Gulo. Yang ketujuh ada Radia Putri Nadifa. Yang kedelapan ada Maria Melani Putri Kalmis. Yang kesembilan ada Richard Alvendo Bakir Purba. Yang ke-10 ada Gelora Ampuniarni Krishna Halawa. Oke, untuk slide pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan akan dijelaskan langsung oleh Raffi Saputra. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara multikultural dengan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga tantangan utamanya adalah mengelola keberagaman tersebut agar tidak menjadi sumber perpecahan, terutama di tengah pengaruh globalisasi dan dinamika sosial. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara dan ideologi terbuka yang mengandung nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai perekat multikulturalisme untuk memperkuat harmoni dan persatuan bangsa. Next, oleh Onevasi Laia. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengidentifikasikan permasalahan untuk yang ditimbul dari peragaman masyarakat di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan potensi konflik sosial. Selain itu, penelitian itu tujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai dasar normatif dan ideologis dalam menekan konflik, menimbulkan toleransi secara memperkuatkan harmoni sosial. Lebih jauh, penelitian ingin berdeskripsi berbentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam beragam konteks, baik dan pendidikan, kebijakan sosial maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini juga berusaha mengoperasikan evaluasi Pancasila dan mempresentasikan multikulturalisme kontemporer sehingga mampu memberikan jawaban dan tantangan globalisasi dari dinamika yang sosial berkembang. Oke, next, metode penelitian akan dibacakan oleh Ferlina Daki. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka karena berfokus pada kajian, konsep dan pemikiran, bukan pengukuran angka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas Pancasila dan multikulturalisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Next, metode penelitian berikutnya akan dibacakan oleh Alsya Zaliani. Untuk metode penelitian selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, analitis dengan menjelaskan isi sumber, membandingkan gagasan sebagai perekat multikulturalisme di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat multikultural. Next, slide berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh Julvan.
Baik, kita akan lanjut, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas hasil. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Pancasila berperan penting sebagai perekat multikulturalisme di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila seperti toleransi beragama, penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial terbukti relevan dalam membangun integrasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif dan etis yang mengarahkan perilaku sosial agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Next, untuk pembahasannya akan dibacakan oleh Radia. Dan di sini ada pembahasannya. Pembahasannya yaitu bahwa Pancasila tidak hanya berperan sebagai alat pemersatu, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah konflik sosial. Nilai-nilai Pancasila mampu menekan intoleransi, diskriminasi, dan segregasi sosial yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Melalui pendekatan musyawarah dan keadilan sosial, Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik secara damai. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan pluralitas identitas. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol negara, melainkan instrumen nyata dalam mengelola keberagaman dan memperkuat harmoni sosial di Indonesia. Lalu slide selanjutnya adalah saran. Saran yang akan dibacakan oleh Maria Melani. Baik, saran yang bisa kami ambil yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan perlu terus memperkuat pendidikan Pancasila dan karakter yang menekankan nilai toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Di sisi lain, masyarakat dan komunitas sosial diharapkan lebih aktif mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan gotong royong, dialog antar agama, dan aktivitas lintas budaya. Oke, next saran selanjutnya akan dibacakan oleh Richard. Untuk saran, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris seperti studi lapangan atau survei untuk menilai efektivitas penerapan nilai Pancasila dalam memperkuat multikulturalisme dengan upaya tersebut. Pancasila diharapkan semakin berfungsi nyata sebagai perekat persatuan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Oke, slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang akan dibacakan oleh Gelora. Sebagai kesimpulan, Pancasila berperan penting sebagai perekat multikulturalisme di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman praktis yang membantu masyarakat menghargai perbedaan, menumbuhkan toleransi, dan mencegah konflik sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan kebijakan publik sangat efektif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tetap relevan menghadapi dinamika sosial dan tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.